saya waktu itu dari P3, Amin Nasution namanya. Waktu itu ada permasalahan teman saya di DPR untuk calon DPR Provinsi Riau. Ada permasalahan, waktu itu permasalahannya sampai di MK, di KPU. Waktu itu udah ketemu Pak Nazarudin merekomendasikan untuk ketemu Mas Anas. Untuk ketemu Mas Anas waktu itu karena Nazarudin maksudnya bukan Nazarudinnya saudara, Nazarudin ketua KPU yang Nazarudin ketua KPU. Yang profesor. Ya, Profesor Nazarudin waktu itu merekomendasikan ketemu Mas Anas. Waktu itu saya lewat teman saya Amin ketemu di Sultan, baru besok diatur ketemu di Mas Anas bilang besok ketemu di kantor, itu yang mulia. Itu pertama kali mulai saudara berkenalan dengan terdakwa. Ya. Pada saat itu apakah saudara sudah punya perusahaan-perusahaan seperti sekarang? Waktu itu saya posisinya masih di Riau, belum di Jakarta. Masih ngantor di Riau, punya perusahaan kebun dan perkebunan yang mulia. Ya. Baik. Waktu itu saudara masih di Riau. Ya. Kemudian punya perusahaan apa, saudara ini? Perkebunan. Perkebunan. Kemudian mulai saudara masuk Jakarta dan berusaha Sekitar 2005. sekitar 2005. Perusahaan apa yang pertama kali saudara dirikan? Waktu 2005 itu saya masih pulang balik di Riau. Waktu itu sama masih ada PT Anugrah. PT Anugrah Nusantara. Setelah saya sama Mas Anas. Itu pertama kali dibuat di Jakarta atau itu sudah ada sejak di Riau? Di Riau, sejak di Riau. Waktu dari itu 2005 saya ke Jakarta sama Mas Anas, sering ketemu intens. Terus waktu itu Mas Anas bilang bicara bahwa setelah dari KPU mau nanti ini, terus bahwa niatannya hajatannya untuk menjadi presiden, tapi tahapannya harus masuk partai ini. Baru saya sama Mas Anas, Mas Anas, Pak Iman, Mirwan Amir, Rifki, terus saya sama Mas Anas datang ke Pak Taufik waktu itu Menpan, karena waktu itu Pak Taufik mau jadi ketua umum, bicara bahwa nanti Pak Taufik juga ngomong kalau saya jadi ketua umum, nanti Mas Anas jadi sekjennya. Terus ketemu sama Pak Hadi Utomo. Pak Hadi Utomo juga ngomong seperti itu. Ketemu Pak Hadi Utomo itu di Grand Melia sama timnya Pak Hadi Utomo, ada Mas Anas, saya, Mas Tri, terus waktu itu Pak Iman. Kita ketemu di situ. Terus ketemu Soekarno Tomo juga. Kalau Soekarno Tomo dia nggak mau Mas Anas jadi sekjen. Disitulah pertemuan-pertemuan itu. Terus waktu itu di Kongres Bali. Di Kongres Bali saya sama Mas Anas berangkat bareng. Besok malam kita nyampe, besok paginya saya sama Mas Anas ketemu sama Pak Hadi Utomo. Terus Mas Anas bilang dia mau ini, terus Pak Hadi bilang udah Pak Anas yang penting doa aja. Insya Allah kalau saya jadi ketua umum nanti Mas Anas sekjennya. Setelah Pak Hadi jadi ketua umum, ternyata Mas Anas nggak jadi sekjen karena ada yang tidak mau waktu itu. Terus Mas Anas hanya jadi salah satu ketua. Untuk melanjutkan tahapan ini, Mas Anas bilang kita perlu bisnis waktu itu. Waktu itu untuk bisnis saya bilang kalau bisnis Jakarta apa Mas? Mulailah waktu itu ngurus proyek mangrove di Kementerian Kehutanan. Waktu itu mau ada proyek besar di sana, ada orangnya Mas Anas namanya Rizal. Itulah komunikasi sampai terakhir 2007 baru dapat proyek gedung pajak. Begitu dapat proyek gedung pajak, Mas Anas bilang udah ente tetap aja di Jakarta. 2007 barulah saya stay tetap di Jakarta, benar ya mulia. Waktu itu saya pindahkan gedung pajak itu dibangun oleh PT apa? Adikarya. Adikarya. Ya. Tapi yang membantu memenangkan Adikarya Mas Anas. Jadi waktu itu terus PT Anugrah biar ada satu perusahaan yang dipegang untuk sebagai legalitas. Anugrah dibawalah ke Jakarta. Tapi waktu pas mau dibawa ke Jakarta dijual lah aset-asetnya, kebunnya dijual uang itu saya kasihkan untuk istri saya. Anugrah tanpa ada bawa modal, hanya perusahaan saja dibawa ke Jakarta. Dari mana modalnya Anugrah? Dari fee gedung pajak, terus fee gedung Departemen Agama, terus gedung fee proyek-proyek lain. Saat ini ada berapa banyak perusahaan saudara? Kalau sekarang nggak ada yang mulia.
Nggak ada. Di bawah Anugerah Group, ini sebetulnya perusahaan saudara ini di bawah Anugerah Group atau Permai Group? Jadi Anugerah itu, bagaimana ceritanya itu? jadi Anugerah Group dan Permai Group. Jadi Anugerah itu berjalan sampai 2009 awal. Setelah 2009 Anugerah bubar. Dibawalah ada setelah itu masalah. Sekarang PT-nya nggak ada lagi. Nggak ada. Jadi setelah itu Mas Anas buka lah beberapa kamar bisnis. Siapa saja kamar bisnis Permai Group itu yang megang Yulianis dan Rosa. Terus kamar bisnis yang Mahfud Suroso itu ada 8 perusahaan, salah satunya Citra Selaras, saya lupa namanya yang lain. Itu Mahfud Suroso kamar bisnis. Kantornya juga beda, nggak sama dengan Permai. Terus ada Pahmi, Pahmi juga mandiri apa nama PT-nya, itu ada sendiri usaha. Terus ada Wila, Wila juga kamar bisnis yang ngurusin. Jadi dibagi-bagi bidangnya. Terus Munadi itu PT Kapital apa, dan ada PT-PT yang lain. Tapi semua di bawah manajemen itu Munadi yang tanggung jawab. Terus ada Pasya itu PT Nusantara, itu Pasya yang megang. Terus ada lagi Lilur, Lilur juga urusan PT waktu itu ada PT Parama apa itu sama PT Berkala Berlimpah itu untuk urusan tambang, gitu yang mulia. Apakah itu semua di bawah Permai Group ataukah itu masing-masing punya tanggung jawab masing-masing? Punya tanggung jawab masing-masing. Kayak Permai itu dia Permai Group tapi ada beberapa PT di situ. Itu sendiri kantornya dan penanggung jawabnya Rosa sama Yulianis. Terus di kantornya PT Citra Selaras itu dan ada PT-PT yang lain, ada 12 PT, itu Mahfud Suroso yang bertanggung jawab dan kantornya lain. Tidak ada saling itu, paling kalau pas tabrakan kayak misalnya Hambalang Rosa sama Mahfud Suroso, itu diselesaikan case by case. Terus Pahmi itu kantornya sendiri. Semua ini kantor bisnis Mas Anas untuk menerima fee dipersiapkan. Karena kan kalau anggota DPR itu kan dimonitoring kata Mas Anas, keuangannya apa, seperti itu yang mulia. Jadi khusus untuk yang saudara itu Permai Group. Saya membawain semua yang mulia. Saya bendahara. Semua, termasuk semua. Orang-orang yang saudara sebutkan tadi. Semua, Mahfud Suroso, Munadi, Pahmi, semua. Saya sebagai bendaharanya. Oh, saudara di atasnya. Ya, saya sebagai bendaharanya, semuanya. Khusus untuk yang Permai Group itu ada berapa PT? Saya lupa yang mulia. Yang lebih tahu Rosa sama Yulianis teknisnya. Nah, terus saudara kan tadi membawa banyak perusahaan ya? Ya. Ada yang perusahaannya Mahfud Suroso, itu kata saudara tadi banyak lagi PT-nya ke bawah. Ya, betul. Terus ada lagi apa tadi, Lilur? Ya, ada lagi Lilur. ke bawah. Betul, Pahmi. Ada, Ya. begitu ya. Wila. Di atasnya itu kalau kita tarik, di atasnya itu saudara. Ya, saya sebagai bendaharanya. Bendahara dari semuanya. Dari semuanya untuk mengkoordinasi. Apakah dari PT-PT yang lain di luar Permai Group itu kemudian fee proyek yang saudara sebutkan tadi itu kemudian di-store kepada saudara? Fee proyek ditaruh di kantor itu masing-masing. Oh, fee proyek di kantor masing-masing. Di kantor masing-masing, tapi saya tahu datanya. Saudara fungsinya apa aja? Saya mengkoordinir, misalnya Mas Anas bilang itu ada keperluan untuk bayar itu 5 miliar. Saya tanya, ngambilnya dari kamar mana Mas? Ambil dari Pahmi, saya ambil dari Pahmi. Kalau misalnya bayar itu 10 miliar, ambil dari kamar mana Mas? Ambil dari kamarnya Yulianis, saya konfirmasi Yulianis. Jadi kamar yang saudara maksudkan ini tidak berada di bawahnya perusahaan Permai Group? Oh tidak, di masing-masing kamar bisnis masing-masing. Jadi bukan misalnya di Permai Group itu misalnya ada 10 atau 20 perusahaan, lalu kemudian inilah yang bergerak, lalu kemudian ini menjadi Permai Group hanya sentral menerima fee-nya yang mulia. fee untuk yang Permai Group saja. Yang Mahfud ya Mahfud saja. Yang itu, yang Ya. Mahfud bagaimana, yang Munadi bagaimana? Ya masing-masing yang mulia, masing-masing. Jadi mereka tidak store kepada Permai Group. Enggak, uangnya ditaruh di masing-masing itu sesuai kebutuhan. Untuk ketegasannya, yang saudara fungsinya di situ apa? Mengkoordinir soal keuangannya yang mulia. Bagaimana kemudian saudara mengkoordinir sementara saudara bukan orangnya perusahaan Munadi misalnya, bukan orang perusahaannya Mahfud, saudara kan di luar itu. Kan mereka terima fee-nya berdasarkan atas Mas Anas dan saya bahwa mereka bisa terima fee ke Adikarya kan dan sepakat 18%. Nah, nanti fee-nya diantar. Terus kesepakatan misalnya jumlah fee 18% atau berapa persen itu?
Yang memutuskan angka fee itu Mas Anas. Kan misalnya diusulkan 22, nanti adikaryanya nawar 15, nego jadi sampai bisa putus 18. Setelah Mas Anas bilang oke, baru kalau Mas Anas bilang Mas Anas masih diam, tanda tetap bertahan di 22%. Tapi kalau Mas Anas sudah bilang 18, mau misalnya mahfud apa nggak bisa, tetap ya udah 18. Jadi untuk apa kepentingan kantong-kantong ini? Untuk menerima fee proyek tadi yang mulia. Fee proyek. Iya. Itu keperluan apa? Untuk keperluan politiknya Mas Anas calon presiden. Kenapa harus demikian? Memang seperti itu yang mulia. Kalau langsung ke anggota DPR kan nanti ditangkap OTT sama KPK. Kemudian apakah saudara terdakwa ini di dalam perusahaan-perusahaan yang tadi saudara sebutkan itu menduduki suatu jabatan tertentu? Nah, kalau waktu sebelumnya iya yang mulia, sebelum jadi DPR. Tapi setelah jadi DPR udah nggak boleh kan yang mulia peraturannya. Jabatan sebagai apa? Dan di perusahaan mana? Waktu di Anugerah sebagai komisaris dan pemegang saham. Tapi itu kan perusahaan yang saudara bawa dari Riau. Oh, memang. Itu kan perusahaan asli saudara. Kenapa saya bawa dari Riau ke Jakarta? Itu atas permintaan Mas Anas. Makanya Mas Anas langsung pegang sahamnya, kan ada perubahan aktenya yang mulia. Nah, perubahan akte itu yang mulia itu sudah diklarifikasi sama penyidik. Karena waktu itulah langkah awal memastikan bahwa benar Mas Anas ada hubungan itu. Makanya kan ada cap jempolnya itu yang mulia, itu kan udah di lab forensik. Terus tanda tangannya yang Di mananya cap jempol? Di dokumen itu yang mulia ada. Yang ada pakai kop surat anugerah barang bukti ada saya kasih. Ya, yang saya tanya, ya itu bisa dilihat. Yang saya tanya itu surat apa? Surat saham yang mulia. Surat saham. Itu jual bawah tangan atau bagaimana prosesnya? Waktu itu Mas Anas bilang dia mau memegang saham, tapi nama dia jangan kelihatan dan jangan terbaca orang. Itu makanya dibuat seperti itu. Saya nggak tahu. Saya tanya sama notaris, notaris menyiapkan skim itu, bukan maunya saya. Siapa notarisnya? Notarisnya Asman Yunus. Tidak dalam bentuk akta. Waktu itu memang permintaannya Mas Anas seperti itu, dan saya sampaikan permintaan itu yang disajikan sama notaris. Secara hukum kuat, tapi tidak bisa banyak orang tahu, gitu yang mulia. Apakah perusahaan Anugerah tadi saudara katakan sudah bubar? Ya. Bubar karena likuidasi atau bubar karena bagaimana? Setelah 2009 kan memang ditutup yang mulia. Ya, ditutupnya itu kenapa? Karena Mas Anas sama saya jadi DPR. Sementara kemudian dibikin perusahaan yang banyak-banyak. Perusahaan yang ada ditutup. Ngapain? Ya waktu itu kan di situ kan ada nama saya, ada nama Mas Anas. Jadi supaya tidak ada, dibuatlah perusahaan yang tidak ada sama sekali, ada Mas Anasnya, ada sayanya. Jadi sengaja dihapus. Iya, untuk hanya penerimaan fee kan yang mulia. Makanya tidak boleh ada harus benang merahnya. Kalau ada benang merahnya ke Mas Anas atau ke saya kan ditangkap KPK dari awal. Ide siapa itu? Idenya Mas Anas. Kapan dikemukakan ide itu? Waktu pas mau jadi anggota DPR. Masih ingat di mana? Kalau saya sama Mas Anas dari 2007 sampai 2010 hampir setiap hari bareng yang mulia. Di mana ringnya? Saya di kantor Casablanca, terus saya sama Mas Anas tuh member di di Hotel Ritz-Carlton Kuningan yang mulia. Di lantai 5 kita selalu hampir setiap hari sauna, terus massage. Sudah dicek sama KPK yang mulia, baik orang yang di lantai 5 Ritz-Carlton Kuningan ada membernya, memang benar Pak Najar sama Pak Anas tiap hari. Sudah dicek sama yang penyidik yang mulia. Bukan katanya, bukan ngarang, enggak yang mulia. Dan keluarganya kita kalau Sabtu Minggu kadang-kadang bawa keluarga ke situ. Di lantai 5 itu ada kolam renang, ada tempat gym, itu yang mulia. Apakah terdakwa itu sering ke kantor saudara? Ya sering yang mulia. Kantor yang mana? Baik yang kantor, baik yang kantor Casablanca maupun yang kantor perusahaan ya? Iya, kantor Casablanca dan kantor Mampang. Kantor di DPR, kantor perusahaan. Iya, kantor yang di Casablanca dan di kantor yang Mampang. Sering? Sering yang mulia. Sering, itu kan dia kan tugas di DPR. Iya, kalau di Mampang kita kadang-kadang seminggu sekali, kadang sebulan sekali, kadang 2 minggu sekali. Saya malah kalau yang di Mampang saya
jarang sekali yang mulia, malah lebih banyak dipanggil sama beliau nanti ke Mampang, oh saya ikut ke situ. Apakah terdakwa ini punya ruang kerja baik di kantor Mampang maupun di kantor di Tebet di Casablanca itu? Kalau di Tebet Casablanca lantai 4 yang mulia. Ya, maksud saya apakah ada suatu ruang kerja khusus oleh terdakwa atau bagaimana? Ada di lantai 4 ada mejanya saudara terdakwa, ada apa semua yang mulia. Mejanya Mas Anas. Meja untuk kepentingan apa? Ya untuk Mas Anas sebagai pimpinan yang mulia. Apakah namanya ada di akta? Ada kan di anugerah kan. Tapi kan gini yang mulia, kita ini semua di Jakarta itu kenapa ada kantor itu kan karena ada proyek-proyek itu kan semua Mas Anas yang punya itu. Kalau enggak, emang saya bisa apa yang mulia? Iya, saudara, itu yang saya tanya. Saudara bisa katakan itu misalnya perusahaannya terdakwa, perusahaannya proyeknya terdakwa. Bagi kami majelis yang penting buktinya. Iya benar, makanya buktinya dikasih yang ada nama anugerah itu yang mulia. Tapi anugerah udah bubar. Ya itu kan sebelum jadi anggota DPR yang mulia. Kalau setelah jadi anggota DPR kan kantornya di Mampang. Nah itu yang saya tanya, apakah jadi sesudah DPR pindah ke Mampang? Ya. Nah apakah di Mampang juga ada ruangan khusus untuk terdakwa? Ada di lantai 6. Di lantai 6. Iya. Itu siapa aja yang ada di situ? Di lantai 6 hanya ruangannya Mas Anas saja, Mas saya. Berdua aja. Saudara juga di ruangan itu? Iya, saya di ruangan itu. Cuman saya jarang kalau yang ke Mampang yang mulia. Kalau yang di Casablanca saya waktu itu hampir setiap hari sebelum jadi DPR. Di ruangan itu antara saudara dengan terdakwa itu dibatas, di dinding, atau merupakan ruang terbuka seperti ini? Ada batasnya yang mulia. Di dinding? Di dinding yang mulia. Di dinding. Terus kapan terdakwa ada di situ? Sering yang mulia, karena 2 minggu sekali. Kalau saya dipanggil saya datang ke situ, ada Mas Anas di situ. Nanti ada pertemuan misalnya sama orang PLN, sama nanti pertemuan urusan sama yang lain gitu. Apakah terdakwa ini pernah memimpin rapat berkaitan dengan perusahaan-perusahaan ini? Semenjak jadi anggota DPR, saya sama Mas Anas nggak pernah memimpin rapat perusahaan yang mulia. Jadi siapa yang jalankan? Ya Yulianis sama Rosa. Yulianis sama Rosa. Iya kan ada dokumennya waktu di kasus Wisma Atlet saya yang mimpin rapat. Terus kalau mengeluarkan uang bagaimana? Kalau mengeluarkan uang Yulianis sama Rosa nanti ngapakan, nah nanti minta persetujuan saya minta lapor ke Mas Anas. Tapi kan yang urusan fee, kalau operasional kan kita nggak, urusan mereka saja. Siapa kalau operasional siapa? Operasional Yulianis sama Rosa, kan ada bukti bond yang saya kasih, bond pengajuan Rosa, kan Yulianis yang nge-approve, ada saya kasih barang bukti yang mulia. Nggak ada Pak saya, nggak ada, Mas Anas juga nggak ada. Kalau yang hubungan sama saudara? Nggak ada. Saudara tadi keluarkan fee, maksudnya menerima fee atau mengeluarkan fee? Mengeluarkan fee, misalnya Rosa mau ngasih fee ke Angelina Sonda, nah, Rosa nanya, nah saya bilang kamu yang nanya saya itu Julianis, nah nanti saya tanya Mas itu mau ada mengeluarkan ini gimana? Ya udah kasih, nanti kalau Mas Anas bilang jangan dulu ya jangan dulu. Kalau urusan teknis kita nggak tahu urusan operasi, tapi hanya urusan misalnya mau mengeluarkan dana fee untuk yang begitu aja yang mulia. Yang punya Permai kantornya, Permai Group ini yang di Mampang itu yang punya siapa? Yang punya Hasim. Hasim. Atas nama siapa sebetulnya? Hasim, atas nama Hasim. Hasim. Saudaranya, saudara saksi. Iya, saudara saya belinya 2008. Adik apa abang itu? Adik. Belinya 8. 2008 dari Kredit bank. Dari uang mana? Kredit bank. Uang dia kan pengusaha tambang yang mulia. Ya, tapi maksud saya kan begini, itu kan uangnya banyak dari proyek. Yang Itu sebelum kita pindah ke Permai yang mulia, gedung itu sudah ada. Kita kan baru pindah ke sana itu 2009. Sudah ada, tidak ada urusan dengan uang fee ini. Uang fee ini semua tercatat yang mulia. Kapan mulainya adanya uang fee? Uang fee itu setelah menjadi anggota saudara adalah untuk kepentingannya politik terdakwa. Dari 2007 Kapan? yang mulia. 2007. Ya. 2007 itu anugerah udah bubar atau belum? Waktu itu belum yang mulia. Belum bubar. Belum. Bubarnya tahun berapa? Sekitar 2009 yang mulia. Kita 2009. Ya. Itu kan juga ada proyek
yang dikelola oleh Anugrah. Tadi saudara katakan pertama kali itu pajak, Iya. gedung pajak. Iya. Nah, berapa banyak fee-nya? Fee-nya dia misalnya kayak gedung pajak itu kan fee-nya 18% ya, 18% yang tersalurkan lewat, waktu itu belum dipisah kamar-kamar, masih jadi satu. Mahfud Suroso masih di situ, Munadi masih di situ di Kasablanka, di PT Berkah Alam Berlimpah. Itu fee PT Berkah Alam Berlimpah itu yang di Jakarta itu nama saya, nama istri Mas Anas, nama Munadi Herlambang. itu berkaitan dengan hasil fee dari PT Anugrah. Apakah itu semuanya milik terdakwa atau bagaimana? Oh enggak, waktu itu memang niatnya adalah mengumpulkan fee itu untuk hajatan niat politiknya yang mulia. Nah kita digaji, saya dapat gaji, Mas Anas dapat gaji, tapi gaji Mas Anas lebih tinggi dari saya. Kan ada bukti gaji-gajinya. Sampai bulan Maret 2010. Sampai Maret, oh enggak, Atau Maret enggak gaji sampai Maret 2009 yang mulia. 2009 ya. Maret Januari, 2009. Februari, Maret. Ya, Itu masih dibayarkan Yuliani. ya. Setelah Maret 2009 memang Anugrah bubar. Barulah ada Permai Group, itulah baru pindah ke Mampang. Ada surat sewa menyewanya. Terus saudara kemudian juga Saya jadi anggota DPR. menerima gaji. Kemudian terdakwa juga sudah tidak dibikin namanya lagi, saudara sudah tidak dibikin namanya lagi, tapi pakai nama orang. Oh, Ada enggak. Mr. Marisi. Kalau Mr. Marisi berarti saudara. Tapi kalau Marisi aja berarti Marisi betulan. Jadi gini yang mulia, Ada Mr. Lucky juga. itu kan semuanya katanya Yulianis. Nah, Yulianis itu, saya sampaikan. ya itu nggak benar yang mulia, itu nggak benar. Ada yang diserahkan ke istri saudara. Nah, itu kan kata Yulianis. Ya, yang- pertanyaan saya, apakah sesudah Maret 2009 itu terdakwa masih diberi gaji? Ah, kalau saudara terdakwa setelah Maret itu udah nggak terima gaji, tapi di belakang tetap ngambil duit. Bagaimana caranya? Loh, dia kan tinggal ngasih ngomong sama Yulianis, dia antar yang mulia. Ya, kayaknya ada pasti ada pertanggungjawaban kan? Dan nanti Bagaimana tinggal pertanggungjawaban? kan saudara terdakwa tinggal merintahkan Yulianis, ini tulis nama ini, udah nanti tinggal sesuai yang mau ditulis. Oh, saudara terdakwa intens kok komunikasi sama Yulianis walaupun bisa tanpa saya. Nah, pertanyaan saya berkaitan dengan penulisan dengan keuangan, Ya. ya. Itu ada keterangan Yulianis berkaitan dengan uang keluar itu tertulis $1 juta untuk Marzuki Ali. Pertanyaan saya, apakah itu perintah terdakwa atau bagaimana munculnya nama Marzuki Ali? Ataukah uangnya $1 juta itu sebetulnya untuk terdakwa, tapi suruh udah tulis Marzuki Ali. Oh enggak, Atau saya bagaimana? Ini yang ingin kami ketahui faktanya sebetulnya bagaimana. saya nggak pernah ngasih duit ke Marzuki Ali yang mulia. Nah, uang yang $1 juta ini yang bulan berapa dan yang kapan yang mulia, biar jelas. Kapan yang mulia, jadi biar jelas. Ya. Yang Januari 2011. Nah, kalau Januari 2011 uang itu diantar ke saudara terdakwa yang mulia. Tidak ada, kalau memang ada yang bilang itu, tolong konfrontir sama saya di sini yang mulia. Nah, biar jelas, jangan cerita katanya. Saya minta orangnya datang ke sini, kapan, di mana, sama siapa dia nyerahkan, kapan saya merintahkan. Jangan cerita, saya nggak mau yang mulia, saya nggak mau bohong, itu aja intinya yang mulia. Pernah enggak Permai Group ini mengeluarkan uang yang $1 juta itu berkali-kali? Ada beberapa kali yang mulia, yang waktu habis kongres diantar $1 juta ke Mas Anas, yang nerima Pak Yadi di waktu itu mau diantar ke rumah nggak jadi, diantar ke soto Pak Sadi, itu ada. Terus ada juga yang diantar. Kalau Mas Anas ini banyak terima duit dari kantongnya Mahfud, dari Permai, dari Fahmi, diantar ke rumahnya, suruh antar ke Kerawang, suruh sesuai perintah aja yang mulia. Ya, Tapi semuanya pasti. pertanyaan saya,
khusus berkaitan dengan perusahaan yang di saudara Permai Group. Semua di bawah saya yang mulia, bukan hanya Permai. Oke, sekarang khusus yang Permai. Iya. Apakah yang Permai yang dikelola oleh Julianis, Ya. apakah hanya sekali mengeluarkan uang yang jumlahnya $1 juta, ataukah ada beberapa kali? Kalau seingat saya sekitar 2 kali atau 3 kali yang mulia. 2 kali atau 3 kali? Ya. Yang pertama siapa? Itu waktu itu diantar 1 juta karena pas habis kongres ada sisa uang kongres. Mas Anas minta uang itu untuk pembayaran tanah di Jogja. Terus ada lagi sekitar bulan Januari 2011 kalau nggak salah yang mulia, itu juga untuk diantar ke rumahnya Mas Anas juga yang mulia. Itu diantar ke rumah kalau itu. Terus ada juga pas bulan 2010 bulan Oktober ada juga Mas Anas minta waktu itu uang rupiah sama uang dolar sekitar 50 miliar, ada juga malam diantar ke rumah Mas Anas yang mulia. 50 miliar itu kan banyak. Iya. 50 miliar berarti 5 juta dolar lebih kurang. Iya, betul yang mulia. Gimana bawanya itu? Waktu itu dibawa pakai mobil Land Cruiser yang mulia. Siapa yang ngantar? Waktu itu ada Aan, supirnya. Saya di situ ada. Karena waktu itu uangnya banyak, saya langsung yang itu karena diperintah Mas Anas. Kalau ke rumah Mas Anas ini sering sekali nganter uang yang mulia. Ya oke, yang saya tanya aja jawab. Yang saya tanya aja dijawab. Ya. Yang 50 miliar itu saudara antar sama Aan. Iya. Yang terima siapa? Yang terima ada Mas Anas, ada Mbak Tia, tapi waktu itu yang ngangkat Pak Yadi sama kalau nggak salah Geral yang mulia. Untuk apa itu? Waktu itu Mas Anas bilang itu antar. Saya nggak berani nanya untuk apa kalau sama saudara terdakwa yang mulia. Itu dari Permai Group atau yang dari mana? Waktu yang 50 itu yang dari Permai. Dari Permai. Ya. Bagaimana kemudian pertanggungjawabannya di dalam perusahaan? Ini kan uang keluar nih. Tapi kan uang masuknya kan bisa nggak dicatat sama Julianis yang mulia, karena kan uang fee diantar-antar orang. Ya, taruhlah. Yang saya tanya yang keluar ini, yang diantar ke terdakwa ini. Iya, nanti dicatat sama Julianis, nanti dilaporkan waktu pas ke rumah Mas Anas sama saya sama Julianis. Kan setiap kamar itu selalu sebulan sekali dipanggil tuh yang mulia, disuruh laporan ini, misalnya Mahfud sama saya sama Mas Anas, nah, ini nanti saya sama Julianis ini gitu. Pada saat kesaksian Julianis bilang bahwa tidak ada dana yang mengalir ke terdakwa. Gimana itu? Iyalah, kalau Julianis pasti nggak akan ada kalau yang ke Mas Anas. Karena kalau Julianis, tapi Julianis masuk mulai dari awal sampai saya berhentikan juga Mas Anas yang memerintahkan semuanya, semua Ya, Mas Anas. pertanyaan saya itu apakah benar? Nggak benar yang Julianis yang mulia. Tercatat atau bagaimana? Julianisnya yang nggak benar yang mulia. Kenapa saudara katakan tidak benar? Nah, kalau untuk Mas Anas dia pasti nggak akan ngomong. Tapi kalau untuk yang lain, nah dia bisa bilang ini, bisa dia itu yang mulia. Karena dia habis kongres aja dikasih Mas Anas rumah yang di BSD itu 1,4 atau 2 miliar yang mulia. Ada bukti pembelian rumahnya. Kemudian berkaitan dengan uang keluar yang menurut saudara adalah kepada terdakwa itu, yang saya tanyakan adalah bagaimana pertanggungjawaban administrasinya di perusahaan itu. Kalau di Julianis kan ya dia catat yang mulia. Karena kan ini bukan perusahaan yang harus membuat pertanggungjawaban, ini kan perusahaan yang menerima fee. Nanti dipanggil berapa uang masuk, berapa uang yang dikeluarkan. Nah, yang ini laporannya ini kan tinggal begitu kan yang mulia. Kan dilaporkan semua. Julianis kan di situ hanya sebagai bendahara, direktur. Iya, tapi cek semua dia yang pegang yang mulia. Nggak ada. Direkturnya siapa? Yang mana yang mulia? Perusahaan yang Julianis ini direktur keuangannya. Julianis direktur PT Eksekutif Money Changer. Uang transaksi kan di Eksekutif Money Changer semuanya. Direkturnya Julianis. Kalau Rosa kalau nggak salah di PT apanya saya lupa yang mulia. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, uang yang $1 juta yang saudara katakan tadi ada 3 kali, katakanlah, kemudian malah ada 50 miliar. Ya. Itu dikeluarkan dari PT yang mana? Itu Karena kalau grup, katakanlah Permai Group itu kan banyak PT, Ya. holding company.
Ya tapi kan PT-nya kan dia nggak di holding company yang mulia, kan semuanya ceknya jadi pegang Yulianis. Ya, yang keluar uang ini apakah holding company-nya ataukah dari PT-nya? Ada yang dari PT, ada yang dari itu Yulianis yang lebih tahu yang mulia. Tapi dilaporkan. Nah, cuman laporannya ini kan diperbaikan kalau khusus untuk Mas Anas. Ya, itu kan itu yang saya tanya. Saudara kan tadi dipercaya oleh terdakwa, Ya. malah di atas dari seluruh kantong-kantong Ya. fee tadi menurut saudara. Nah, kemudian bagaimana saudara melihat kesahihannya laporan itu? Baik itu apakah itu merupakan laporan yang benar itu faktanya, apakah itu laporan yang kemudian setelah dirubah, direvisi, diperbaiki oleh Yulianis yang kemudian menghapus nama terdakwa misalnya. Iya kan setiap sebulan sekali Bagaimana? Bisa diketahui. setiap sebulan sekali dibuat ada laporan yang mulia. Laporan-laporan keuangan itu kan nanti dibawa, nanti tinggal di Mas Anas bilang ini perbaikin, jadi perbaikin sama Yulianis, bukan saya. Yulianis yang diperbaikin, dan waktu penggeledahan kan didapatkan laporan keuangan itu kan di rumahnya Yulianis, sama didapatkan juga laporan keuangan itu kan di rumahnya Mas Anas sama KPK. Ada yang mulia hasil bukti mulia diklarifikasi Mas Anas. Ya, tapi menurut terdakwa waktu itu dibantah bahwa terdakwa mendapatkan laporan itu karena dikirim orang yang tidak dikenal. Apakah itu bagaimana? Ya, itu nggak benar lah, memang dilaporkan. Karena Yulianis bilang itu tidak pernah boleh di print oleh saudara. Masa nggak pernah di print, buktinya udah nyampe ke Mas Anas. Yang benar yang mana yang mulia? Ya itu yang print siapa? Itulah kan kenapa kok bisa ada di rumah Mas Anas dan ditaruh di tempat yang khusus? Tanya aja sama yang bukti penggeledahan. Gitu. Kemudian mengenai mobil Harrier, Ya. itu dibeli dari uang yang mana? Nah, jadi gini yang mulia. Kalau mobil Harrier ini uangnya dari Hambalang tuh 700 diantar cash, diserahkan ke Marisi. Terus saya sama Mas Anas nengok ke Duta Motor. Ya, kemarin Ke Duta Motor, dan di situ pas mobilnya datang, pas mobil